database yang disebut dengan MongoDB itu termasuk terinclude di dalamnya. Jadi otomatis kita sudah menginstal MongoDB. Jadi aplikasi Meteor.js itu nanti akan menggunakan MongoDB sebagai tempat penyimpanannya. Dan kalau selama ini kita menggunakan database yang SQL ya sampai dengan UTS. Nah, setelah UTS ini kita mencoba untuk menggunakan yang NoSQL database, dan MongoDB ini merupakan salah satu NoSQL database yang populer atau banyak digunakan ya. Jadi framework Meteor.js sendiri seperti halnya program open source ya. Program open source itu yang selalu mengalami perubahan setiap tahun ya. Setiap tahun itu mengalami perubahan. Jadi apa yang ada di tutorial yang saya buat di sini itu saya buat 3 tahun yang lalu. Dan meskipun saya membuatnya misalkan setahun yang lalu, itu instalasi Meteor.js tidak sama ya antara yang sekarang dengan yang tahun kemarin. Kalau yang tahun kemarin kita menggunakan Chocolate ya, jadi ada program antara namanya Chocolate, itu kita menggunakan itu. Untuk yang tahun ini menggunakan NPM. Jadi NPM itu bagian dari Node.js ya, bagian dari Node.js. Untuk yang sudah berhasil menginstal, adakah Meteor.js? Barangkali kemarin sudah diberikan pengantar, kemudian ini mencoba dari minggu yang ke-9 ada, atau ada yang sudah pernah menggunakan sampai aplikasi jadi beberapa fungsi atau belum? Atau semuanya belum pernah install? Jawabannya apa ini? Belum ya? Kalau belum ya nggak apa-apa, bilang belum aja. Oh, baru selesai install. Sudah ini nggak ada errornya Anissa? Karena Bekasi sendiri, oh ya sudah install. Ifku sudah ya. Muhammad Adrian belum ya. Terima kasih ya untuk yang sudah mereply ya. Sudah install Ade Bayu. Oke. Raihan sudah. Lancar Bu prosesnya. Rivaldo. Muhammad Subhan sudah. Jadi ada beberapa orang yang sudah ya. Sudah install NPM tanpa error. Tanpa error bisa. Kemudian membuat aplikasi defaultnya bisa. Comment create Meteor sudah, itu sudah selesai. Oh, bisa tanpa error. Iya. Kalau yang bisa tanpa error ya, alhamdulillah itu adalah suatu karunia. Jadi, tapi untuk yang installnya masih error, ya karena sistem komputer yang kita pakai itu kan tidak sama. Tiap orang kan beda-beda. Ya, speknya juga tidak sama, operating sistemnya, kemudian software yang sudah pernah diinstal apa itu kan tidak sama ya. Kebetulan saya adalah salah satu yang sebelumnya gagal install. Akhirnya baru bisa tadi pagi. Ya, jadi ceritanya gini, baru sampai install. Jadi Meteor.js itu ya ini. Nah, ini kan Meteor.js untuk mendownload dan menginstal dari sini. Dari sini untuk mendownload dan install saya ketik aja ya. Nah, kemudian di situ ada perintah npm. Ya. npm itu adalah bagian dari Node.js. Jadi npm install -g Meteor ya, -g Meteor. Jadi npm-nya harus ada dulu. Jadi npm install -g Meteor. Jadi npm ini harus ada terlebih dahulu. Jadi harus diinstal. Diinstal lebih dulu daripada Meteor. Ini untuk yang belum install ya. Saya berikan keterangan ini supaya bisa dibaca dan coba langsung di-download nanti. Jadi kemudian kita perlu download dan install npm. Caranya kita pergi ke
site Node.js. Jadi kita pergi ke site Node.js. Site Node.js itu ini, Node.js WRG ini. npm adalah bagian dari Node.js, diinstal dari sini. Nah ini, kemudian di sini ada dua versi ya. Node.js itu ada LTS dengan current. Jadi LTS ini most recommended untuk user dan paling direkomendasikan, dan ini recommended for most user, untuk kebanyakan user ini direkomendasikan. Dan untuk yang latest features di sini current itu berarti versi yang terbaru yang mencakup semua fitur-fiturnya yang baru. Ya. Jadi untuk kestabilan ya, dengan alasan supaya lebih stabil instalasinya, itu kita pilih yang sebelah kiri nih, LTS ya. Ini kalau kita download dari sini, kemudian ini ada keterangan latest LTS version 16.13.0 includes npm 8 ya. npm 8 ini saya klik tadi, ini saya klik, kemudian akhirnya saya mendapatkan ini, mendapatkan file download itu ini. Nah ini Node v16.13.0x64, saya install itu, saya klik 2 kali, dan kemudian ada centang, ada tanda centang pada saat tahap instalasi itu ada pilihan untuk mencentang, defaultnya tidak tercentang, tapi saya pikir mungkin saya membutuhkan jadi saya centang. Itu untuk mendukung ini ya, aplikasi yang mendukung penggunaan Meteor sendiri. Jadi ada Visual Studio, ada Chocolate, itu saya centang. Tapi ternyata crash dengan Visual Studio yang saya punya, rupanya seperti itu ya. Sepertinya crash. Ya kenapa crash? Karena sebelumnya saya sudah menggunakan Visual Studio itu bersama dengan TensorFlow. Jadi ada aplikasi TensorFlow membutuhkan Visual Studio, saya sudah ada itu. Jadi mungkin pada saat saya menginstal Node.js dengan npm itu pada saya centang itu bikin masalah ya, membuat masalah. Saya juga nggak tahu sebelumnya ya. Kemudian setelah saya gunakan itu ternyata ini error ya, error. Kemudian setelah itu saya uninstall ya, saya uninstall, saya ulang lagi, tanda centangnya tidak saya berikan. Setelah itu clear ya. Jadi ini pas pada saat ngajar ini. Bisa ditanyakan ke anak D4. Ya, jadi untuk saya sendiri juga tidak langsung successfully install untuk Meteor.js-nya ya. Jadi tapi setiap kita kalau misalkan ada error atau masih belum berhasil instalasinya, masing-masing itu adalah tanggung jawab masing-masing untuk sampai bisa sukses terinstall ya. Nah, setelah itu saya hilangkan centangnya, bisa ya. Akhirnya Node.js dengan npm-nya bisa. Kemudian saya gunakan untuk menginstal Meteor dengan perintah ini, dengan perintah npm install -g meteor. Nah, sampai di sini saya enter. Kemudian pas 9% itu hang ya, berhenti, nggak jalan-jalan lagi. Nah, setelah hang tadi, saya cari solusinya di Stack Overflow. Stack Overflow biasanya kan di browsing aja ya. Biasanya di browsing itu sambil dituliskan errornya, nanti akan muncul biasanya gitu. Terus akhirnya di sini ini bagaimana untuk menangani installation hang. Nah, ini ada di sini. Terus di sini ini untuk kasus instalasi Meteor di tempat saya ya. Nah, ini. Jadi hangnya itu pesannya gini. Pesannya itu revise timing, refine node dan seterusnya ini. Berhenti sini dia, berhenti. Nah, 9% tok ya, nggak sampai 100%, sampai kapanpun dia berhenti di situ. Terus akhirnya saya menemukan
di sini alternatifnya dikatakan di situ yang membuat error itu adalah versi NPM-nya yang terlalu tinggi ya. Jadi harus di downgrade. Nah, ini dia kan NPM-nya yang error yang bikin masalah itu NPM 7 ya. Malah kita dapatnya NPM 8 ya, lebih baru lagi. Karena ini mungkin solusi beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian cara mendowngrade-nya, ini caranya dengan memberikan perintah ini. Nah, jadi solusinya di situ di downgrade NPM-nya. Solusinya NPM-nya di downgrade. Nah, gitu. Nah, saat NPM-nya saya downgrade, saya jalankan, masih error ternyata. Jadi terus saya pikir gini, mungkin instalasi yang pertama yang error sebelumnya dengan Visual Studio itu masih ada. Jadi harus saya install mulai dari nol, harus saya clearkan. Akhirnya foldernya saya hapus, saya clearkan ya. Mulai dari nol lagi saya install ulang. Pada saat install ulang, maaf, pada saat saya install ulang itu kan sudah mulai dari nol kan, itu enggak crash dengan Visual Studio, centangnya juga enggak saya centang. Bentar ya, ada tamu sebentar. Jadi setelah dihapus semua ya, ini juga misalkan kalau ada yang error terus, kemudian instalasi yang sebelumnya itu mempengaruhi yang berikutnya. Meskipun yang berikutnya itu solusinya sudah benar, tapi kalau yang tinggalan instalasi yang sebelumnya itu masih ada atau belum dibersihkan, mungkin ada masalah juga gitu ya. Jadi kemudian saya bersihkan semuanya dan saya install lagi NPM dan Node.js-nya tidak ada masalah. Dan setelah itu saya install Meteor menggunakan npm install -g Meteor. Dan akhirnya enggak sampai lama, mungkin sekitar 5 menitan selesai. Ya. Karena ini untuk proses download dan instalasi Meteor itu ada yang cepat, ada yang lama. Ya. Kalau saya menunggu yang 9% tadi, mungkin sampai besok, sampai kapanpun ya nggak akan selesai ya. Karena memang hang ya itu. Terus ada juga yang prosesnya itu sampai 1 jam. Itu anak yang D4 ya, ada yang bilang gitu. Ada juga yang setengah jam, ada yang 10 menit, ada yang cuma 1 menit, lebih cepat lagi dari saya. Jadi yang di tempat saya. Jadi ini mungkin berkaitan dengan koneksi internet dan yang kedua spek komputernya. Itu ya. Jadi kalau koneksi internetnya cepat, spek komputernya itu lumayan bagus, mungkin akan semakin cepat lagi. Jika ada perubahan di progresnya meskipun lambat, coba ditunggu saja. Tapi kalau misalkan nggak ada perubahan, tetap aja persentasenya, berarti mungkin terjadi seperti punya saya ya, mungkin ada crash dengan Visual Studio sebelumnya yang saya pakai bersama dengan software yang sudah ada, yang sudah saya gunakan sebelumnya, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk yang masih belum dan sekarang mencoba menginstall, kalau ada kendala ditelateni saja sampai berhasil install ya. Itu ya. Kemudian kalau ada error, di browsing aja errornya, mudah-mudahan ada solusinya sampai nanti berhasil ya. Oke. Nah, jadi kemudian setelah ini ya saya beri keterangan yang atas ini ya. Setelah npm di downgrade, lalu diinstal kembali Meteor.js-nya dengan perintah yang di atas itu ya, npm -g Meteor ini install -g Meteor. Kemudian berikutnya di sini ya,
Saya berikan pendahuluan untuk sebelum kita menggunakan Meteor ya dengan MongoDB. Jadi tujuan pembelajarannya di sini adalah kita bisa membuat aplikasi dengan framework Meteor.js dan MongoDB. Kemudian fungsi database yang akan dipelajari meliputi nanti adalah penambahan data, penghapusan, perubahan data seperti pengurutan, penyaringan data atau filtering. Jadi fungsi aplikasinya adalah yang simple dan standar ya. Kalau misalnya kita menggunakan framework, itu ada istilah CRUD, create, read, update, delete. Nah, minimal bisa melakukan hal tersebut. Create, read, update, delete. Untuk fungsi lanjutan yang lainnya, misalkan security, fungsi untuk yang fitur-fitur yang tingkat lanjut yang lainnya tidak kita bahas. Tapi untuk fungsi yang lebih ini ya, misalkan menarik menggunakan package yang tersedia di Meteor, nanti akan kita coba satu persatu yang bisa dipakai ya. Oke, di sini yang akan dilakukan pertama kali adalah Anda harus menginstal Meteor.js dulu. Ya, kemudian kita bisa menggunakan package di Meteor.js ya. Package itu bisa kita ambil di package bisa diambil di Atmosphere.js. Nah itu adalah package ya, package yang bisa digunakan. Artinya gini, Meteor itu kita menginstal package hanya kalau kita perlu saja. Kalau misalkan tidak kita perlukan, kita tidak perlu menginstal package. Jadi efisien ya. Nah, itu package baru kita install kalau kita membutuhkan. Kemudian package itu juga bisa di-sharing dengan user yang lain, bisa di-deploy. Kemudian bisa didistribusikan ke yang lainnya kan. Jadi kita bisa menggunakan package orang lain atau kita meng-create package sendiri kemudian mempublikasikannya di Atmosphere.js. Jadi kalau kita sudah pasang package kita di Atmosphere.js, orang lain bisa menggunakan package yang kita buat itu ya. Tapi sebelum kita bisa membuat package sendiri, gunakan package yang bisa kita pakai dari orang lain. Nah, misalkan package untuk satu kegunaan ya, itu bisa bermacam-macam. Ada yang buatannya A, buatannya B, buatannya C. Nah, biasanya yang kita pilih itu adalah package yang mempunyai feedback atau bintang yang banyak. Ya, jadi banyak diberikan penilaian yang bagus. Jadi package yang populer seperti ini, seperti apa yang ada banyak orang menyukai pada saat menggunakannya itu akan kita pilih seperti itu. Kemudian di sini kita akan membuat kode program di template Meteor.js yang dapat secara reaktif menampilkan data. Jadi fungsi dari ini ya, kelebihan dari Meteor.js itu bersifat reaktif sehingga dia bisa menyesuaikan dengan ukuran layar dan tidak perlu rendering juga ya. Jadi langsung bisa dilihat hasilnya itu. Jadi tanpa kita perlu melakukan render data. Kemudian di sini kita membuat operasi insert, remove, dan update pada MongoDB dan database. Jadi kalau sudah kita menginstall Meteor, maka database yang kita gunakan itu nanti akan tersimpannya di MongoDB. Ya. Jadi kita juga menggunakan MongoDB untuk melakukan filtering data, melakukan pencarian dan pengurutan data. Ya, selain dari fungsi yang CRUD tadi, kita juga bisa menambahkan fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian untuk fungsi lanjutan yang bisa ditambahkan hanya di sini tidak sampai situ ya, karena waktunya juga kan ada banyak sekali yang bisa dipelajari. Tapi untuk open course ini ya, kuliah online open yang bisa kita ikuti itu banyak sekali ya. Di ini yang membuat aplikasi Meteor.js ya, juga yang free juga banyak. Di sini ada beberapa lanjutan, fungsinya ada menambah mengimplementasikan fitur pengamanan ya. Ini kalau fungsi autentikasi mungkin bisa menggunakan yang package-nya. Kemudian ada beberapa aplikasi lainnya yang lebih menarik fungsionalitasnya ya. Jadi yang lanjutan tidak kita bahas di sini. Kemudian untuk praktikum sendiri ya, UAS-nya nanti menggunakan
ini masing-masing mahasiswa mendevelop aplikasi menggunakan Meteor.js. Jadi nanti di demo satu-satu. Nah, seperti biasa di demo dan dikumpulkan hasil aplikasinya plus dokumentasinya. Jadi dokumentasi penjelasan tentang aplikasi yang dibuat, itu dokumentasi ya. Jadi nanti demo satu persatu untuk UAS-nya. Jadi UAS itu tidak mungkin satu putaran, jadi mungkin satu kelas itu bisa 3 kali masing-masing ya. 3 kali nanti diatur kapan waktunya dan saya akan berkoordinasi dengan Salwa ya, karena Salwa PJ-nya. Jadi dikirimkan ke Bu Tesi dulu, misalkan siapa yang akan demo, NRP dan nama mahasiswanya ya, NRP-nya dan nama mahasiswanya. Jangan nama panggilannya saja tanpa NRP ya. Kadang saya ini maksudnya ini namanya siapa? Nah, mana saya tahu ya kan. Jadi nanti dikirimkan ke saya NRP dan nama ya. Kalau dikirimkan NRP nama panggilan nggak apa-apa, tapi NRP-nya kan nggak berubah ya, tetap itu nggak apa-apa. Nah, nanti dihitung satu-satu. Kemudian alasannya kenapa kita menggunakan Meteor di sini. Karena Meteor itu ditulis dalam JavaScript, CSS, dan HTML, jadi sudah familiar ya. Kemudian mudah diinstal ya, dan dilakukan pengembangan pada web server dan database server. Kemudian mudah menggunakan package yang terinclude ke dalam sistem. Kemudian sifatnya reaktif ya. Kemudian dia bisa mengenerate aplikasi Android dan iOS dari kode JavaScript yang sama. Nah, ini enaknya begitu ya. Dengan menggunakan kode JavaScript yang sama, kita bisa menjalankan aplikasi itu di lingkungan yang berbeda. Bisa di Android, di iOS itu juga menggunakan coding yang sama. Ya. Kemudian mengimplementasikan isomorphic model yang berarti menjalankan kode yang sama di sisi server dan klien. Kemudian untuk Meteor.js dan MongoDB sendiri ya, pertama kita lakukan instalasi. Yang kedua, kita membuat dan menjalankan aplikasi Meteor. Jadi kita buat aplikasi standar ya, baru setelah kita buat selesai, itu adalah default yang seperti itu, baru kita ubah, kita edit ya template-nya itu. Ya, template-nya sudah default tadi kita edit untuk ditambahkan bagian-bagian yang fungsionalitas yang diinginkan dari aplikasi yang mau kita buat. Nah, ini ada definisi template helper, definisi template event listener, itu akan diberikan materinya satu persatu. Jadi ini untuk instalasinya, dan ini sudah beberapa tahun yang sekitar 3 tahunan ya kalau tidak salah ya. Tapi sebelumnya materi praktikum basis data lanjut itu tidak ada NoSQL database sebelumnya. Jadi ini ya cukup lumayan juga persiapannya membuat ini saya. Nah, tapi saya bersyukur akhirnya ya untuk setelah UTS ini harus mempelajari aplikasi dengan NoSQL database dan sudah ada ya akhirnya. Di downloadnya tetap di sini meteor.com. Ya, tapi tampilannya sudah berbeda dengan ini dan versinya juga sudah jauh sekarang ya. Kemudian kalau yang di penjelasan tentang instalasi sudah saya berikan di chat Google Meet ya. Perhatikan di situ. Bisa diperhatikan lagi di situ. Kemudian Meteor dipanggil di command prompt. Nah, karena saya sudah selesai menginstall ya. Saya barusan menginstall itu tadi. Untuk yang tahun kemarin menginstal Chocolate itu sudah di komputer yang di kampus ya, jadi sudah berbeda komputer. Ini di rumah juga mulai dari nol lagi ya, nggak ada softwarenya, jadi terus diisi softwarenya satu persatu. Tapi software itu kadang-kadang berubah isinya ya, yang dari desktop atau komputer kita itu tergantung dari kebutuhan pada saat itu perlu software apa gitu ya. Jadi kalau yang sekarang ini yang terinstall di sini adalah yang memang saya butuhkan. Nah, seperti Python dan lain-lain untuk data science.
Ya, saya tidak menggunakan yang untuk semester lainnya, itu baru install lagi. Terus kemudian di sini Meteor itu sudah terinstall di tempat saya, ditandai dengan ini. Di sini kita bagaimana menggunakan Meteor. Ini ada C user Stemon MyCat. Ini adalah nama user saya sebelumnya di komputer ini ya, pada saat membuat materi ini. Kalau yang di tempat saya nama usernya adalah PC, di tempat Anda mungkin namanya jelas berbeda ya, tergantung dari namanya masing-masing. Kemudian kita dari sini kita akan membuat folder Meteor yang isinya adalah semua aplikasi yang dibuat dengan menggunakan framework Meteor.js. Nah itu. Jadi di sini kita buat mkdir Meteor. Nah karena sebelumnya kan saya sudah membuat ya, jadi saya remove itu. Oh, kalau di Windows apa ya, lupa. Untuk menghapus folder, sampai lupa saya. Menghapus folder di Windows apa? Pakai RMDIR. RMD Meteor. RMDIR. Oh, RMD. Terima kasih ya. .mt kalau net. Oh ya, di dalamnya ada ininya. Ada RMDIR image share. Kemudian cd oh. Oh iya, karena dia sudah ada isinya ya. Menghapus satu folder beserta cabang-cabangnya itu perintahnya apa ya? Itu pakai /s, Bu. Oh iya ya. Sudah terlanjur ini, sudah sisa-satu ini hapusnya ya. Makasih ya infonya. RMD, misalnya saya sebutkan gini, berarti dari sini ya Bu ya. RMD, Meteor, /s gini. Benar? /s-nya setelah RMDIR, Bu. Kemudian folder ya. Pakai S besar mungkin. /s gini? Setelah RMDIR kasih spasi, Bu. Oh, harus besar gini S-nya? Oh iya, sepertinya, Bu. Oh iya betul. Sepertinya betul ya ini. Are you sure? Yes. Nah, tahu gitu dari tadi ya. Ada mdir/s meteor. Jadi intinya gini ya, untuk kelas ini ya. Mkdir saya membuat folder meteor ya. Meteor ini isinya aplikasi yang menggunakan framework Meteor.js. Jadi saya buat folder baru Meteor di sini. Kemudian setelah itu kita buat aplikasi Meteor.js itu, kita tentukan namanya ya. Namanya bisa terserah namanya apapun. Nah, karena di tutorial yang saya berikan ini nanti adalah aplikasi untuk men-sharing gambar. Karena itu perintahnya image share. Jadi perintahnya di sini menggunakan Meteor create nama aplikasinya apa yang mau dibuat. Jadi Meteor create nama aplikasi. Itu sintaknya ya. Jadi kita berikan di sini Meteor create karena aplikasinya namanya image share. Saya buat gini. Nah,
Nah, sudah, kalau sudah di sini ada keterangan to run your new app, CD image share, kemudian Meteor. Nah, dengan petunjuk ini berarti untuk menjalankan aplikasi yang barusan kita buat, nama aplikasinya adalah image share. Itu kita pergi ke foldernya dulu, yaitu image share, CD image share. Kemudian dari situ, setelah masuk ke image share, kita berikan perintah Meteor. Kemudian enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini, started proxy, started HMR server. Nah, ini nanti akan bisa kita jalankan lewat web. Nomor portnya adalah 3000 ya. Jadi kita jalankan dengan menggunakan URL ini. http localhost 2 3000. Jadi menggunakan nomor port 3000. Mungkin kalau 3000 sudah ada pakai, dia akan otomatis membuatkan di nomor port yang lainnya. Nah, ini. Jadi ini adalah aplikasi standarnya. Jadi aplikasi yang belum diapa-apakan, yang dibuatkan oleh Meteor ini sebagai startup-nya. Jadi untuk start aplikasinya seperti ini. Nah, dari sini baru bisa kita ubah-ubah. Nah, ini aplikasi apa? Ini aplikasi untuk mendeteksi tombol ini diklik berapa kali. Yang pertama di sini kan 0 kali ya, 0 times. Ini kita klik. Nah, ini sekarang sudah jadi 1 kali. Klik lagi 2 kali. Klik banyak, nanti akan nambah terus. Kemudian di sini untuk mempelajari Meteor, di sini ada do the tutorial. Kalau kita klik, nanti akan masuk ke tutorialnya Meteor.js. Jadi di sini saya sarankan untuk mempelajari setiap dokumentasi dan tutorial yang disediakan oleh Meteor.js-nya. Tapi di sini menggunakan Meteor React tutorial ya. Jadi menggunakan React di sini. Menggunakan React tutorial. Jadi ada yang tadi menggunakan React yang tadi. Kalau yang ini start tutorial, kita ke sini aja start tutorial. Nah, di sini. Start tutorialnya kita bisa tutorial pakai React. Nah, kita klik ini dulu baru nanti ini memakai Meteor React tutorial ya. Jadi Meteor React tutorial itu di sini apa ya? Ada Meteor dengan React ya, dengan React. Saat ini yang termasuk salah satu yang populer ya, React itu. Ini kalau misalkan sebelumnya kita sudah menginstalnya pakai Node.js, apakah itu sudah mencukupi atau kita harus menginstal React-nya? Jadi nanti juga akan saya coba di sini ya. Masih belum karena ini tapi Anda bisa mengikuti sesuai dengan materi yang ada di perkuliahan, insya Allah bisa jalan ya. Jadi yang di perkuliahan di sini setelah jalan seperti ini, kemudian Anda bisa memperhatikan folder pada template default dari aplikasi. Nah, di sini semua aplikasi yang dibuat dengan nama apapun pada template default akan memiliki kode program yang sama. Jadi kenapa kode programnya sama? Karena dibuatkan oleh Oracle untuk melakukan hal seperti ini. Ini adalah permulaannya dia bisa melakukannya itu ini. Semua ya, semua. Baru dari sini kita ubah sendiri, maksudnya gitu ya. Nah, ini apakah sama dengan ini susunan struktur dari foldernya? Meteor, client, server, package. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. C user, PC, kemudian Meteor.
Gimana ini? Oh, ini. Meteor, image share. Nah, ini. Nah, ternyata lebih banyak lagi ya, karena versinya sudah berbeda. Ya. Ini Meteor, client, imports, server, test. Ada client, ada server sendiri. Client, server sendiri, Meteor. Kemudian, nah ini. Jadi intinya beberapa sama dan ada tambahannya. Untuk hasil instalasi penggunaan Meteor yang baru ini, ya. Jadi lebih banyak komponennya dari yang ini. Nah, ini yang pertama kita mengedit template dulu, ya. Bagaimana kita mengenal distribusi data di Meteor, dapat mengedit template default menjadi aplikasi sesuai dengan tujuan aplikasi yang diharapkan. Nah, berikut ini yang dicontohkan pada tutorial ini akan dibuat aplikasi image yang ditampilkan pada browser. Ya. Kemudian setiap user yang connect ke site itu memiliki lokal copy dari data dan tidak perlu connect ke network. Jadi user itu bisa merubah data secara langsung. Masalahnya bagaimana cara mengembalikan setiap perubahan ini ke pusat data sehingga setiap orang bisa melihatnya. Nah, yang dilakukan secara otomatis oleh Meteor di sini, yang pertama pada dasarnya perubahan pada lokal data dikembalikan ke central server. Jadi setiap perubahan di lokal akan dikembalikan ke sentral. Sehingga kita bisa melihat perubahan itu secara langsung. Dan itu yang disebut dengan reactive programming. Jadi setiap kita melakukan pengkodean, ya, setiap kita melakukan pengkodean, pada saat itu juga perubahan yang kita lakukan dengan coding yang sudah diubah itu langsung akan tampak hasilnya. Itu kok di Meteor, ya. Jadi dia disebut dengan reaktif. Jadi nanti akan dikirim perubahan di data lokal itu ke sentral data. Nah, karena itu dia selalu reaktif sifatnya. Nah, ini nanti membuat aplikasi share image seperti ini, tapi ini masing-masing menggunakan image sesuai dengan yang dipunyai ya. Image-nya sendiri-sendiri. Nah, kalau saya ya image saya ya ini. Jadi untuk kita kembali ke aplikasi image share yang sebelumnya sudah dibuat ya, kita tempatkan gambar-gambar yang ingin ditampilkan pada folder publik. Nah, jadi folder publik ini digunakan untuk menyimpan aset-aset dari sebuah aplikasi. Nah, kalau kita lihat di sini, folder publik di mana? Folder publik di sini belum ada ya, nggak ada kan kalau di yang baru. Kalau di versi yang lama, folder publik itu di sini. Nah, ini. Memang nggak ada. Kita peng-create baru ya, namanya public. Nah, setelah itu kita bisa menampilkan ini image share public. Jadi di bawahnya image share itu ada folder public dan kita tempatkan image kita itu di sini. Setelah di dalamnya folder public. Jadi aset-aset aplikasi kita simpan di situ. Dan ini masih belum ini ya, pengamanan pada server Meteor.js. Jadi untuk topik bahasan yang lebih lanjut itu bagaimana security-nya itu kita tingkatkan. Nah, kemudian Anda bisa meneruskan dengan membaca ini ya, mengedit template-nya, template yang ada. Jadi pada saat dirubah seketika juga ada perubahan di dalam web ya, yang disebut dengan reaktif tadi. Nah, baru setelah itu kita mengedit template tapi dengan mengirimkan data dari template helper. Jadi ada edit template itu dengan cara cara Oracle. Dengan cara Meteor, ada juga edit template dengan cara yang biasa. Itu nanti akan diberikan juga ya alternatif caranya. Jadi yang penting Anda sudah ada dulu Meteor di komputer masing-masing. Nah, sekarang
Kira-kira berapa orang sudah semuanya yang install atau sekarang masih proses install? Enggak apa-apa, nanti akan terinstall semuanya. Insya Allah sudah tanpa masalah lagi, setiap mahasiswa punya instalasi Meteor supaya bisa nyoba. Kalau ini apa nggak bisa terinstall, gimana mau membuat aplikasi ya? Ya errornya, error setiap orang mungkin punya error sendiri-sendiri. Itu apa? Ya, Raihan masih instalasi ya, Raihan dan Muhammad Safruddin. Bu Tesi saja juga tadi itu tidak langsung bisa terinstall dengan ini. Tanyakan anak di 4 itu. tapi untung terakhirnya bisa. Ya, kalau gitu isi dari minggu ini tugas masing-masing ya untuk membereskan instalasi masing-masing, gimana? Setuju? Karena yang punya saya sudah nggak akan saya utik lagi nih. Tadi udah nyoba nggak berkali-kali soalnya udah sambil saya cari errornya. Ya karena sebelumnya saya pakai Visual Studio itu bersama TensorFlow. Jadi waktu saya centang itu dia crashnya di situ. Ya beda-beda memang. Oke, jadi selain Raihan dan Sarifuddin, ada lagi yang masih error, masih berkutat di errornya. Mungkin bisa diskusi dengan yang sesama masih ini. Kalau menemukan solusi di sharing ya, antar teman ya. Kalau error saya itu saya temukan solusinya itu tadi. Nah, ini kebetulan di sini. Tapi setelah itu enggak langsung jalan ini. Waktu di downgrade dia enggak bisa. Akhirnya dibersihkan mulai dari nol. Karena kemungkinan instalasi yang gagal sebelumnya itu pengaruh gitu loh. Gitu. Install, restart, nanti balik lagi ke Google Meet gitu tadi. Ya sudah, kalau misalkan ini waktunya masih banyak ya, digunakan untuk instalasi sambil baca materi di minggu yang ke-9 dan ke-10 ya. Siap? Tugas masing-masing. Untuk teorinya kan masih besok ya. Latihan soal database trigger besok. Ini ya, minggu ke-9 dan ke-10 di sekarang masih minggu 9 ya. Ya udah, minggu ke-9 lah paling enggak ya. Minggu ke-9, kemudian yang nomor 2-nya juga mungkin bisa coba. Kemudian atmosfer JS itu di sini atmosfer JS. Hanya tempat kita mendapatkan atau mendownload. Downloadnya enggak lewat sini. Kita searching namanya apa gitu ya. Ada penggunaan package, ada juga di materi e-learning. Baik, ada pertanyaan untuk apa yang sudah saya sampaikan tadi? Untuk teori pendahuluannya. Muhammad Abdillah Ramadan juga sama seperti Haikal. Error saat buat project. Buat projectnya error. Tapi ini enggak ya? Berarti di mananya yang error? Di sini ya berarti. Pada saat Meteor create image share ini. Haikal. Iya Bu, yang itu Bu saat project Bu, Meteor create project. Enggak ada nama project kok. Meteor create nama ininya, nama sesuatunya. Mungkin diubah namanya jangan project apa gitu. Sama. Kalau project Iya mungkin Bu, dia ini saya ya. dulu Bu ya. Mungkin keyword ya, bisa dicoba yang lebih umum aja apa.
Errornya sama ya antara siapa? Abdillah dengan Mustafa Haikal. Kalau sudah terinstall, ini apa pertanyaannya, Mukhlis Bara, kalau sudah terinstall tapi saat mengetikkan komen Meteor malah muncul Meteor is not recognized as internet. Itu berarti nggak sukses instalasinya, Mukhlis. Oh baik Bu, Nah berarti harus ini pencet Anissa, ulang tadi. coba ini caranya Anissa. Mungkin Ya, ada yang nyantol pada saat create aplikasinya, create aplikasi baru. Ya baik Bu. Saya Jadi coba kalau ulang. iya, kalau misalkan Meteor sudah ini, Mukhlis sudah berhasil terinstall, pada saat diketikkan di command prompt dia akan bisa memunculkan ini, meng-create sebuah aplikasi dengan perintah Meteor create image share. Ya. Jangan Meteor tok dulu. Kita pergi ke foldernya image share, baru jalankan Meteor enter. Jadi ini pergi ke CD image share, baru jalankan dengan mengetikkan Meteor enter gitu. Jangan-jangan pada saat mengetikkan Meteor bukan di CD image share, bukan di folder image share mungkin. Coba diteliti lagi ya. Iya baik Bu. Iya. Ini soalnya kan di tempat masing-masing ya. Kalau di lab gitu saling biasanya berkerumun gitu mahasiswa itu. Berkerumun ke yang sudah selesai atau yang belum. Itu mereka melihat yang belum. Jadi kalau belajar di lab itu bisa cepet gitu bisanya itu. Anak-anak itu. Jadi kalau misalnya ada yang bisa satu ya, nanti satu kelasnya bisa semua jadinya. Seperti itu ya. Sebentar lagi kuliahnya jadi offline. Tapi yang lain-lainnya yang di luar Surabaya sudah enak kuliah online mungkin ya. Nggak mau kuliah di Surabaya. Iya, itu kapan ya? Untuk kelas ini pernah enggak? Pertama sebelum pandemi itu merasakan kuliah di kelas Poltek, Belum, di Bu. ruang kelas? Sama sekali? Iya, Bu. Oh, kasihan ya. Ya itulah. Tapi gimana lagi ya? Kalau saya ke kampus itu tinggal 5 menit sudah nyampe rumah saya ke kampus. Cepat sebetulnya. Tapi ada juga kabarnya ya, mahasiswa yang tinggal di luar kota, ada yang lebih suka kalau online gini ya. Ya tergantung tiap orang itu bisa beda-beda pilihan ya. Tapi saya kok ya kuliah itu pastinya harusnya ini ya, harusnya memang di ruang kelas. Coba kalau Anda ini ya, Anda TA mungkin kondisi pandemi berlalu ya nanti ya pada saat TA. Itu kan di lab terus. Itu bisa pinter semua itu satu lab. Karena satu yang bisa terus yang lainnya jadi bisa semua dan pinter-pinter anak-anak. Oh ada yang enak di rumah Subhan. Iya kamu kuliah sambil rebahan. Iya, kan tiap orang bisa beda-beda ya. Ya kadang ada enaknya dan tidak enaknya juga kan ya. Iya, tidak apa-apa ya dijalani. Atau gabungan antara online dengan offline. Jadi nggak selalu setiap hari. Untuk yang rumahnya Surabaya enak bisa kuliah, bisa enggak kuliah lagi. Nah, jadi tinggal nyoba ya. Tinggal nyoba, mudah-mudahan nanti kalau besok atau minggu depan, jangan nunggu minggu depan. Mudah-mudahan besok sudah beres semua yang instalasi ya. Dan sambil ditanyakan ke teman-temannya errornya gimana. Dan saya tanyakan lagi ya, jangan putus asa ya. Saya juga tadi nggak langsung kok, nggak langsung terinstall. Tapi sekarang kan sudah bisa.
Ini, pokoknya muncul seperti yang ada di sini, muncul begini berarti sudah berhasil dan bisa dijalankan di web. Udah, saya cukupkan sekian dulu ya. Dipelajari, dilanjutkan sendiri untuk instalasinya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kuliahnya.